Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kriya Perwita Wisata yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di malam hari ini masih memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita bisa menunaikan salat maghrib dengan berjamaah teriring permohonan dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan akan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh kita, dan Allah berikan balasan yang terbaik kepada kita minad dunya ilal akhirah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fikih Muyassar yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlik, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafidhahumullahu jami'ah. Dan kita masuk pada bab baru, yaitu Salatul Jum'ah. Bab Salat Jum'ah. Fadlu Salatil Jum'ah, ya keutamaan Salat Jum'ah. Bahwa Salat Jum'ah ini merupakan satu di antara petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk memuliakan di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari ini ataupun di hari Jumat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk melakukan ibadah yang khusus, yang tidak sama dengan ibadah di hari-hari yang lainnya. Para ulama menyebutkan tentang di antara keutamaan hari Jumat ini, dan bahkan sebagian di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya hari Jumat itu lebih utama daripada Yaum Arafah. Dan Yaum Arafah ini adalah hari yang insyaallah tidak sampai sepekan, ya. Tidak sampai sepekan kita sudah akan sampai kepada Yaum Arafah, yang di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalul ayyami indallahi yaumu Arafah, bahwa hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari Arafah. Namun demikian, ada di antara para ulama yang mengatakan bahasanya hari Jumat ini lebih utama daripada hari Arafah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang masing-masing di antara mereka tentu memiliki alasan. Namun demikian, bahwa kita silakan nanti kemudian berupaya untuk lebih mendalami mana yang lebih utama, apakah hari Arafah ataupun hari Jumat. Namun yang jelas bahasanya hari Jumat ini juga memiliki keutamaan. Di antara keutamaan hari Jumat adalah yang pertama, annahu khairul ayyam. Di dalam setiap pekannya ada 7 hari, ada 7 hari. Dan hari Jumat itu merupakan sebaik-baik hari di antara hari yang 7 ataupun di antara 7 hari tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit di hari-hari tersebut, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat inilah Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar, yaitu bapaknya seluruh umat manusia, bapaknya kita semuanya, itu dicipta di hari Jumat. Di hari Jumat pula beliau dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga dalam jangka waktu sekian lama, yang Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada beliau dan kepada istrinya agar tidak mendekati pohon khuld, tidak mendekati pohon khuld. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun syaitan tidak pernah berputus asa untuk menggoda keduanya. Untuk menggoda keduanya dengan berbagai macam tipu daya. Sampai-sampai syaitan ini pun mengatakan bahasanya kami ini menasihati Anda berdua. Wa inni minan nasihin, dan kami termasuk di antara yang memberikan nasihat. Namun Allah takdirkan pula bahasanya Nabi Adam ternyata mendekat kepada pohon khuld tersebut dan memakan buahnya. Dan memakan buahnya hingga tampaklah aurat dari masing-masing keduanya, itu dari Adam dan Hawa. Dengan demikian maka wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat ini pula kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi. Nah, kemudian mengenai di manakah letak Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu dilemparkan ke bumi, ini terjadi silang pendapat karena memang tidak ada hadis dari Nabi yang valid yang menjelaskan tentang di mana jatuhnya ataupun mendaratnya ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Ada yang mengatakan bahasanya Nabi Adam itu jatuh di India. Kemudian ibunda Hawa itu di sekitar Muzdalifah, di Masy'aril Haram, di sekitar sana. Dan kemudian maka beliau berdua, ini ada yang mengatakan dari kisah-kisah Israiliyat itu kemudian berjumpa di mana? Bukit Rahmah. Namun wallahu alam sejauh mana kebenarannya, karena sekali lagi ini adalah cerita-cerita Israiliyat yang juga disampaikan oleh sebagian para sahabat tentang di mana mereka ini sampai ke bumi. Dan hari kiamat tidaklah akan terjadi kecuali di hari Jumat. Jadi yang pasti hari kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Dulu ketika ada orang kafir yang mengatakan bahasanya kiamat akan terjadi tanggal berapa dulu tuh? 12 ya. 12 apa Pak dulu? 12 Desember. Itu harinya apa itu Pak? Bukan hari Jumat ya? Tapi yang jelas siapapun yang menyatakan, meramal bahasanya kiamat itu akan terjadi di hari ini dan di hari itu jam sekian dan sekian, maka kita wajib untuk mendustakannya. Kita wajib untuk tidak mempercayainya. Kenapa? Karena makhluk yang termulia yang ada di langit siapa? Malaikat Jibril. Dan makhluk yang paling mulia yang ada di muka bumi siapa?
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keduanya saja tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Di dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril yang panjang, maka Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan datangnya hari kiamat, dia mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahwa yang ditanya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih tahu daripada yang menanya, yaitu malaikat Jibril. Dua makhluk yang termulia yang ada di langit dan di bumi tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Namun yang jelas adalah hari Jumat. Maka kalau ada orang yang mengatakan kiamat akan terjadi di tanggal sekian dan sekian, apalagi harinya bukan hari Jumat, maka kita langsung akan mengatakan dusta. Ya, tidak boleh dipercayai. Kemudian yang kedua, ya fihi sa'atul ijabah. Di hari Jumat ini ada satu waktu, yang di waktu tersebut doa-doa orang muslim yang berdoa kepada Allah akan diijabah, akan dikabulkan apa yang menjadi permintaannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan inna fil jum'ati la sa'adan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha wa yuzahiduha. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, sama dengan yang di atas tadi juga riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, sungguh bahwa di hari Jumat itu la sa'atan, ada sesaat, ya. Sa'ah ini bisa bermakna jam, berarti ada 1 jam. Namun juga ada maknanya ya saat, waktu tertentu yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut berdiri melakukan sholat dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang menjadi permintaannya. Dan kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengisyaratkan dengan tangannya bahasanya waktu itu hanya sebentar. Ya, waktu itu hanya sebentar. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ini tidak dicantumkan di sini namun dibahas di bab-bab yang lain, bahwa waktu tersebut ada yang mengatakan yaitu antara imam itu mulai berkhutbah ya, sampai ditegakkannya sholat Jum'ah. Ada yang mengatakan antara waktu waktu selang antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan hadis yang paling banyak yang menyebutkan tentang keutamaan untuk berdoa yang hanya sesaat itu paling banyaknya adalah waktu antara asar dan maghrib. Ya, waktu antara asar dan maghrib, dan lebih-lebihnya adalah ketika sudah lebih dekat kepada waktu maghrib. Ya, maka di waktu ini ya kalau di di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu kita banyak sekali melihat orang yang di waktu-waktu menjelang maghrib hari Jumat itu mereka luar biasa di dalam berdoa kepada Allah. Ada 1 jam sebelumnya sudah mulai berdoa, mengangkat tangannya. Ya, bahkan sebelum itu ya capek kemudian diletakkan berdoa lagi. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang diijabahnya doa di hari Jumat pada sa'ah, pada waktu yang sedikit itu adalah waktu antara maghrib dan antara asar dan maghrib, dan lebih dekat lagi yaitu menjelang datangnya waktu maghrib. Kemudian yang ketiga, husulu takfiri dzunub. Di hari Jumat ini ya akan
terjadi penghapusan dosa, ya penghapusan dosa. Sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma idza ujtunibatil kabairu." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Salat yang 5 waktu di dalam sehari semalam. Kemudian ibadah Jum'ah yang satu ke Jum'ah yang berikutnya. Dan bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Itu semuanya merupakan penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Ya, berarti kalau salat 5 waktu antara misalnya duhur dan asar, antara asar dan maghrib dan seterusnya, maka ini menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Berarti dengan kata lain, seseorang yang rajin menunaikan ibadah sholat wajib, maka sholat wajib ini akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut. Hingga baginda Nabi alaihissalam memperumpamakan, ya, sholat yang 5 waktu itu seperti seseorang yang memiliki rumah dan di depannya itu ada sungai. Dan dia mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kira-kira pada orang tersebut masih tersisa kotoran? Apa jawabannya, Pak? Kira-kira masih tersisa kotoran atau tidak? Maka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Apalagi ya kayak di Arab itu kan tidak mesti mandi 1 hari 1 kali gitu ya. Tapi kalau sekarang ya karena airnya banyak dikirim pakai tangki ya, mandi ya mungkin 1 hari 1 kali mandi. Tapi kalau di waktu-waktu tertentu, apalagi pas di musim dingin itu, ya orang, ini katanya ya, kata orang-orang yang berdomisili di sana, nggak mandi 2 hari itu biasa. Kalau pas kondisi dingin itu, udara kering apalagi ya, untuk kena air itu kayak gimana gitu ya, maka ya biasa orang 2 hari gak mandi itu biasa. Tapi kalau di tempat kita yang rata-rata udara itu kan lembab, jadi kalau tidak mandi ya peliket lah kalau di tempat kita. Di sana ya kalau pas di musim dingin apalagi udaranya kering ya, kelembapannya rendah itu, kita pun pakai pakaian tuh nggak kotor-kotor itu. Pakaian dipakai sepekan aja masih kayaknya nggak kotor gitu ya. Maka kata para sahabat, ya tidak ada lagi sisa kotoran wahai Rasulullah. Maka ini semakna dengan hadis ini. Ya, jadi antara satu sholat dan sholat berikutnya itu menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Kemudian ibadah yang dilakukan di satu Jumat, ibadah Jumat yang sekarang dengan Jumat yang berikutnya itu pun juga menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Ibadah bulan Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya pun juga demikian. Maka kesemuanya menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Namun dengan syarat harus ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Artinya kalau dosa besar dilakukan, maka ini tidak masuk ke dalam dosa-dosa yang dihapuskan dengan amal-amal yang soleh. Itu pendapat mayoritas para ulama. Maka yang dihapuskan dengan amal-amal soleh itu adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar maka perlu adanya taubatan nasuha yang Allah perintahkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa anhu aidan anin Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga datang dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata fastama'a wa ansata
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadati salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu dan kemudian menyempurnakan wudunya dari rumah. Jadi seseorang yang mau melakukan ibadah Jum'ah, dia berwudu dari rumah dan menyempurnakan wudunya. Kemudian dia mendatangi ibadah Jum'ah. Dia pun mendengarkan khutbahnya imam. Wa ansota dan betul-betul memperhatikannya. Mendengarkan dan diam. Artinya anggota tubuhnya juga dia mengiringi telinganya yang mendengarkan khutbahnya imam. Maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Masih ditambah dengan 3 hari. Berarti berapa hari, Pak? 10 hari. Diampuni dosa-dosanya 10 hari. Dan barang siapa yang dolanan kerikil, maka dia telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Kalau sekarang dolanannya apa, Pak? HP. Dan ini memang betul, Pak. Kalau kita dari depan kan ngelihat ya, kita sedang khutbah itu banyak yang dolanan HP, bukan dolanan kerikil. Maka dia telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Dan bahkan ada hadis yang secara khusus mengingatkan kita, barang siapa yang berkata kepada saudaranya diam dan khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Padahal mengingatkan orang lain kan, kalau melihat kontennya kan bagus ya. Misalnya dia mengatakan diam, tapi ternyata dia pun malah berbuat sia-sia. Apalagi sekedar dolanan handphone. Kemudian at-tahdzir min at-takhalluf an salatil jum'ah. Peringatan untuk tidak sampai terlambat dari melakukan ibadah Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini surat Jum'ah ayat yang ke-9. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk mendatangi ibadah Jumat tersebut. Wadarul bai' dan tinggalkanlah praktek jual beli. Ya, tinggalkanlah praktek jual beli. Dan itu lebih baik bagi kalian andai kalian mengetahuinya. Ya, andai kalian mengetahuinya. Maka wal amru bis-sa'yi ilaiha dalilun ala wujubiha. Perintah untuk mendatangi ibadah Jumat tersebut ini merupakan dalil tentang wajibnya ibadah Jumat. Oleh karenanya orang yang tertinggal dari ibadah Jumat, dia telah berbuat dosa. Dan dia dikatakan orang yang berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda Nabi alaihi salatu wasalam memberikan ancaman. Ya, memberikan ancaman yang lumayan keras kepada orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan ibadah Jum'ah. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ati aw liyahtamannallahu ala qulubihim summa liyakunanna minal ghafilin. Sungguh satu kaum itu berhenti dari meninggalkan ibadah Jum'ah, atau Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Maka di dalam hadis ini baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengancam orang-orang yang tidak mau mendatangi ibadah Jum'ah, Allah akan tutup hati-hati mereka. Hingga mereka pun akan menjadi orang-orang yang lalai.
Nah kemudian para ulama berbeda pendapat berapa kali orang itu akan ditutup hatinya oleh Allah karena meninggalkan Jum'ah. Ada yang berpendapat sekali, ada yang berpendapat 3 kali. Ada yang berpendapat sekali saja tidak mendatangi ibadah Jum'ah tanpa adanya udzur, maka Allah akan tutup hatinya. Dan ada yang mengatakan 3 kali. Maka hendaknya ya setiap kita berhati-hati untuk tertinggal ataupun untuk tidak sampai melakukan ibadah Jum'ah tanpa adanya udzur yang syar'i. Kenapa? Karena ya masuk ke dalam golongan orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita dan memberikan kesehatan serta pengampunannya kepada kita semuanya. Kemudian hukum sholat Jum'ah. Ya, tadi di atas sudah kita singgung sedikit ya mengenai hukum sholat Jum'ah, ya bahwa sholat Jum'ah ini merupakan satu di antara kewajiban yang kewajiban Jum'ah ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Di setiap kaum muslimin maka faham, tahu kalau Jumat itu merupakan kewajiban. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Jumat tadi dan juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi mengancam ya orang-orang yang meninggalkan ibadah Jumat. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Hafnah istri Rasulullah dari Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau menyebutkan bahasanya ya ibadah Jum'ah itu merupakan kewajiban atas setiap orang yang sudah muhtalim, yaitu yang sudah ikhtilam, yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Namun ya kewajiban di sini adalah kewajiban bagi para lelaki. Ya kewajiban bagi para lelaki. Adanya beberapa hadis yang lain yang menyebutkan bahasanya yang wajib untuk menunaikan ibadah Jumat itu adalah lelaki. Sebagaimana juga kewajiban untuk melakukan sholat jamaah itu adalah kepada para lelakinya. Demikian juga Ibnul Mundhir dan Ibnul Arabi Al-Maliki, ya beliau berdua rahimahumallahu ta'ala menyebutkan dalam hal ini yaitu tentang wajibnya sholat Jum'ah itu merupakan ijma, ya merupakan konsensus, merupakan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian syurutu sholatil Jum'ah, ya, syarat-syarat sholat Jum'ah. Awalan yang pertama adalah al-waktu. Maka sholat Jum'ah tidak sah dilakukan sebelum masuk ke dalam waktunya. Maka kalau dilakukan sebelum masuk waktu dan dilakukan setelah waktunya, maka sholat Jum'at tidak sah tidak sah ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak terpenuhi satu di antara syaratnya, yaitu masuk waktu, ya masuk waktu. Di mana secara umum Allah berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditetapkan. Yang waktu-waktunya telah ditetapkan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan masuknya waktu sholat Jum'ah. Ya kapan masuknya waktu sholat Jum'ah. Duhur Pak. Ya. Para ulama yang bermadhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i yang tidak masuk ke sini ulama siapa?
Hambali. Para ulama yang ada di dalam 3 mazhab tadi mengatakan bahasanya waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat duhur itu sendiri. Ya. Waktu untuk menunaikan sholat Jumat itu adalah waktu di mana seseorang ataupun kita diwajibkan untuk menunaikan sholat duhur. Maka berarti kalaulah belum masuk waktu duhur, kewajiban Jumat belum bisa ditegakkan. Dengan kata lain, kalau misalnya sekarang duhur jam 11:30, ya kalau Jumatannya dimulai jam 11 berarti tidak sah. Dan waktu Jumat itu terus berlangsung hingga berakhirnya waktu duhur. Ya, karena waktu Jumat itu adalah waktu duhur, maka seseorang ataupun kaum muslimin boleh melakukan sholat Jumat sepanjang waktu duhur itu juga. Artinya kalau matahari itu bayang-bayangnya belum melebihi panjangnya satu benda, berarti masih boleh melakukan sholat Jumat. Barulah kalau kemudian waktu duhur itu telah habis, maka waktu Jumat juga sudah habis. Namun para ulama yang bermadzhab Maliki, tadi kan ada 3 ulama ya, ada para ulama yang bermadzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Namun para ulama yang bermadzhab Maliki berpendapat bahwa waktu Jumat itu terus berlangsung hingga menjelang tenggelamnya matahari. Kenapa kira-kira alasannya? Karena alasannya bahasanya sholat duhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Maka kalau memang kemudian misalnya di hari Jumat di waktunya itu, di waktu duhur itu belum bisa melakukan sholat Jumatnya, maka berarti dia bisa meniatkan nanti menjamaknya di waktu asar. Dia sholat Jumat dulu 2 rakaat, kemudian baru sholat asarnya. Ini menurut para ulama yang bermadzhab Maliki. Yang kedua, adapun para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka mengatakan bahasanya awal waktu menunaikan sholat Jumat itu adalah awal waktu seseorang boleh melakukan sholat Id. Jam berapa berarti Pak? Waktu duha. Dan bahkan waktu sholat Id itu idealnya kalau yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apalagi sholat Idul Adha, begitu matahari naik sedikit langsung kemudian sholat Id. Berarti di waktu itu pula lah mulai boleh dilakukan sholat Jumat. Ini menurut pendapat para ulama yang bermadzhab Hambali. Dan mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Annahu kana yusalli summa nadhhabu ila jamalina fanurihaha. Sesungguhnya kami sholat Jumat dan kemudian kami baru pergi dan menuju ke satu tempat dalam rangka untuk mengistirahatkan unta-unta kami. Kemudian Abdullah menambahkan di dalam hadisnya khina tazulu syams, yaitu pada saat kemudian matahari mulai condong ya ke arah barat. Mereka melakukan sholat Jumatnya sebelum itu dan kemudian mereka menuju ke tempat di mana mereka bisa meneduhkan unta-untanya ketika matahari kemudian baru mulai condong. Artinya apa? Mereka di dalam melakukan sholat Jumat itu sebelum waktu duhur. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau itu Al-Mughni, dan ini adalah kitab yang mutawwal, kitab yang berpanjang lebar di dalam membahas masalah fikih. Beliau mencantumkan seluruh
pendapat-pendapat dari para ulama 4 mazhab sebelum beliau. Beliau cantumkan semuanya. Kalau di sini kan cuma diringkas ya. Beliau cantumkan semuanya dan kemudian beliau baru memilih. Menurut kami ini yang paling kuat. Ya, beliau mentarjih dari pendapat para ulama. Dan ini pula yang dirajihkan, yang dianggap lebih kuat oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu gurunya dari para penulis ini. Baik, kita dengarkan lebih dahulu adzan salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Tapi kita selesaikan untuk poin yang pertama, yaitu syarat sahnya Jum'ah, yaitu masuk ke waktunya, ya sudah masuk waktu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau yaitu Al-Mughni, beliau merajihkan, menganggap lebih kuat, sebagaimana juga yang dirajihkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, bahwa waktu sholat Jumat itu adalah kurang lebih 1 jam menjelang zawalnya. Ya, 1 jam menjelang zawalnya matahari. Ya, 1 jam menjelang matahari itu condong. Sekarang waktu duhur jam berapa? 11:30 pagi. Misalnya 11:30. Berarti jam 10:30 itulah ya waktu ditunaikannya sholat Jum'ah. Ya, waktu ditunaikannya sholat Jum'ah. Ini waktu yang paling afdol bagi mereka. Meskipun boleh dilakukan sebelum itu. Didasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandinya orang yang junub, sebagaimana mandi janabah, kemudian dia masuk ke masjid, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor unta. Saya hitung-hitung ini jam yang pertama ini sekitar jam 7. Ini kalau sa'ahnya itu diukur dengan jam. Dan barang siapa yang masuk di jam yang kedua ke masjid, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Kalau kemudian dia masuk di jam yang ketiga ke masjid tersebut, seakan-akan dia berkorban dengan korban kibas, ya, ataupun yang dekat dengan kibas, yaitu kambing misalnya. Dan barang siapa yang masuk di jam yang keempat, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang masuk di jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Dan barang siapa yang kemudian masuknya ke masjid ketika imam sudah keluar ke mimbarnya, ya menuju ke mimbarnya, maka para malaikat pun kemudian akan mendengarkan khutbah daripada imam tadi dan tidak lagi mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Maka ini juga minimalnya ini peringatan bagi kita, ya, kita datang sholat Jumat itu jangan sampai imam sudah ada di mimbar. Ini malaikat sudah tidak lagi nyatet orang yang datang ke masjid tadi. Nah, kalau sa'ah demi sa'ah waktu 1 jam demi jam ini dicatat, ya, dari ini kan ada 5 berarti ya. Menuju ke 6-nya itulah kemudian ditunaikan sholat Jum'ah. Ya. Dan ini kurang lebih mulai jam 6:30 ataupun jam 7. Jadi kalau ada orang yang dia pengen beribadah Jum'ah masuk ke masjid itu jam 7 misalnya, berarti dia seperti orang yang berkorban unta. Masya Allah ya. Ada ini orang yang semacam itu. Fahadi khamsu sa'atin, dan ini adalah 5 jam. Dan summa dzakara fis sadisah, disebutkan yang jam yang ke-6-nya adalah hudurul malaikah, datangnya para malaikat yastami'una dzikra,
yang mereka mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh khatib. Waktu sa'ah as-sadisah, dan waktu jam yang ke-6 itulah 1 jam sebelum matahari itu condong ke arah barat. Itu kayak tadi misalnya sekarang zawalnya, condongnya itu jam 11:30, berarti jam 10:30 itulah sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat Jum'ah. Namun ar-rajih, kata para penulis, yang lebih tepat, ya, bahkan was-shahih, dan yang benar, minal aqwal, dari pendapat para ulama, anna addaha ba'da zawal afdol wa ahwat, bahwa menunaikan ibadah Jum'ah ya, setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat, itu lebih utama dan lebih berhati-hati. Kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil Jum'ah hina tamilu syams, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jum'ah itu pada saat matahari sudah condong. Ya, pada saat matahari sudah condong. Wa hadza huwa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fi aksaril awqat, dan inilah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melakukannya, ya, melakukan sholatnya ketika matahari sudah condong ke arah barat. Nah, kemudian mengenai bagaimana kalau Jum'ahnya dilakukan sebelum matahari condong, namun ibadah Jum'ahnya dilakukan setelah matahari condong. Maka dalam hal ini, ya, kalau dari semata-mata pendapat yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, maka tidak mengapa. Namun yang akan lebih tepat lagi, baik mulai khutbahnya ataupun apalagi sholatnya itu dilakukan setelah matahari mulai condong ke arah barat, dan itu jelas lebih berhati-hati dan keluar daripada perselisihan yang ada di antara para ulama tadi. Ya, ketimbang nanti ini pun jadi diperdebatkan, mending ketika matahari memang sudah condong, ya ketika itu pula dimulai khutbahnya dan kemudian dilanjut dengan sholatnya. Demikian yang bisa kita bacakan di kesempatan petang hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang baru, dan kalau sudah memiliki maka menjadi pemantap bagi ilmu yang sudah kita miliki, dan insya Allah nanti akan kita bacakan juga di waktu-waktu berikutnya. Tapi kalau pekan depan kayaknya libur ya Pak Farid, ya, karena hari penyembelihan, ya, hari penyembelihan, dan kita istirahat Pak nggih, karena tentu capek. Nah, kebetulan saya juga bagian nyembelih, jadi pasti capek itu. Maka insya Allah Rabu depan kita istirahat, dan nanti insya Allah kita sambung ya di Rabu berikutnya lagi. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.